Cheng Ho, laksamana dari negeri tanpa bayangan. Kenapa seorang muslim dari Tiongkok datang ke Nusantara dengan armada raksasa, tapi tak pernah berniat menjajah? Dan apa yang sebenarnya dia tinggalkan selain jejak kapal? Laut Cina Selatan tak pernah diam. Tapi hari itu, laut membelah dirinya. Bukan karena badai, tapi karena datang 700 kapal raksasa, seperti monster laut yang tak pernah kelaparan. Di tengah-tengahnya berdiri seorang lelaki dengan mata yang tajam dan hati yang koyak, Cheng Ho. Banyak yang bilang dia penjelajah, banyak yang menyebutnya utusan damai. Tapi tidak banyak yang tahu, Cheng Ho membawa rahasia. Ia bukan kelahiran istana, namanya dulu Ma He, seorang anak kecil dari Yunan. Ditangkap dan dijadikan kasim saat usianya belum genap 10 tahun. Keluarganya dihukum karena dianggap berkhianat pada kekuasaan. Ayahnya dibunuh, ibunya menghilang, dan sejak hari itu, dia tak pernah punya rumah. Tapi dendam bukan bahan bakar hidupnya. Ia menyimpan luka itu rapat-rapat, dan tumbuh jadi laksamana paling disegani dinasti Ming. Kaisar Yongle tidak sekadar memberinya kekuasaan, tapi misi besar, menjelajah dunia. 7 ekspedisi, dari India, Afrika Timur, sampai Nusantara. Tapi ada satu tempat yang terus dia datangi berulang-ulang, Samudra Pasai. Kenapa? Karena di sanalah dia temukan bayang-bayang masa lalunya. Waktu pertama kali menjejakkan kaki di tanah Aceh, dia tidak bicara sebagai utusan kaisar. Dia bertanya pelan pada para ulama. Masih adakah tempat di dunia ini yang tidak menilai manusia dari darahnya? Dan malam itu, dia menangis, bersujud di mihrab Masjid Pasai, dan berdoa dalam bahasa yang sudah nyaris dia lupakan. Dia bukan lagi laksamana Cheng Ho, dia hanya mahe kecil, yang akhirnya merasa punya rumah spiritual. Tapi dunia tidak suka kedamaian. Portugis mulai merapat dari barat, Foch dari selatan, dan semua kekuatan besar ingin satu hal, menguasai jalur rempah. Tapi Cheng Ho datang bukan untuk mengambil. Dia datang untuk memperingatkan. Bangkitlah, bersatulah. Sebelum tanah ini direbut oleh orang-orang yang tidak pernah mengenal laut, tapi ingin menguasai seluruh samudra. Namun siapa yang mau dengar? Raja-raja lokal masih sibuk rebutan tahta. Kerajaan saling tikam, dan kata-katanya hilang di telan angin tropis. Dalam perjalanan terakhirnya ke Nusantara, Cheng Ho menyadari sesuatu. Dia akan gagal. Bukan karena kekurangan kapal, bukan karena musuh, tapi karena waktu. Karena tak ada yang abadi, bahkan seorang laksamana dengan ribuan kapal pun tetaplah manusia. Dari jurnal pribadinya yang ditemukan bertahun-tahun kemudian, dia menulis, jika kelak anak-anak negeri ini dijajah, itu bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu sibuk menjadi raja kecil di kerajaan yang terus menyusut. Dan betul saja, setelah Cheng Ho tiada, Tiongkok menarik semua armada laut, dan dunia berubah. Nusantara tak lagi disambangi armada damai, tapi diserbu oleh kapal perang. Cheng Ho tak pernah membunuh siapapun, tapi dia menyaksikan banyak harapan dibunuh oleh keserakahan bangsanya sendiri dan kebodohan bangsa yang ia datangi. Dia laksamana, dia muslim, dia yatim, dia korban kekuasaan, dan dia adalah satu dari sedikit orang yang memilih tidak menjadi penjajah. Padahal sangat bisa. Hari ini, kita cuma tahu namanya dari jalan dan kelenteng. Tapi kisah hatinya terkubur di antara gelombang, menunggu diceritakan kembali oleh mereka yang masih percaya bahwa kekuatan sejati tak terletak di pedang atau emas, tapi di niat yang tak dibayar sejarah. Tertarik dengan sejarah menarik lainnya? Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini.